Bupati Petahana dan masuk periode kedua ini, bagaimana Anda sebagai kepala daerah melihat otonomi daerah saat ini? Benarkah banyak kewenangan daerah yang dipangkas seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Pak? Terima kasih Ibu. Kebetulan saya Bupati periode pertama ini bukan Petahana. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bupati Lahat yang terpilih sebagai Ketua APKASI di Minahasa Utara, benar adanya karena selama ini banyak kewenangan-kewenangan di daerah yang mohon maaf ini bahasa kasarnya dipreteli oleh pemerintah pusat. Kami berharap bahwa ini bisa pelan-pelan dikembalikan lagi kewenangan-kewenangan yang ada di daerah. Oke, kewenangan apa Pak yang mungkin tadi Bapak sebutkan dipreteli oleh pemerintah pusat salah satunya, dan seberapa besar ini berpengaruh? Banyak hal yang kewenangan-kewenangan daerah dikurangi dalam hal ini ya, termasuk dalam hal penerbitan izin dan sebagainya. Ada beberapa hal juga kewenangan kita berkaitan dengan dana-dana hibah yang harusnya kita terima. Kita harus melakukan upaya lobby-lobby dan komunikasi dengan pemerintah pusat ketika dana itu akan diturunkan. Harapan kita ke depannya kepada pemerintah pusat, kita tidak perlu lagi melakukan lobby, komunikasi, dan sebagainya. Kalau itu memang sudah menjadi kewenangan kita, kabupaten, ya mohon segera saja dikucurkan. Ini sangat terasa buat kami ya, Kabupaten Kapuas, kabupaten yang di luar Pulau Jawa. Kami ini Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah yang cukup luas ya. Kabupaten kami ini luasnya sekitar 17.000 km persegi. Itu kalau di Pulau Jawa hampir 10 kali lipat luas kabupaten di Jawa. Dan dengan topografi, demografi yang seperti itu, daerah pasang surut dan non pasang surut, dengan jumlah penduduk yang terpencar di berbagai daerah di pedalaman. Ini menjadi permasalahan buat kita, karena dengan APBD yang hanya 3,3 triliun, kita kesulitan dalam penganggaran ketika harus membangun semua daerah, termasuk daerah-daerah di pedalaman. Ya. Berkaitan dengan APBD, ya Ibu, silakan. Iya, nggak apa-apa Pak, boleh dilanjutkan berkaitan dengan APBD? APBD kita di angka 3,3 triliun ya, sementara PAD kita hanya 224 miliar. Idealnya PAD di 20% dari APBD. Nah, kita hanya di bawah 10%. Nah, ini menjadi tantangan buat kita juga, kaitan dengan kewenangan-kewenangan yang bisa menghasilkan tambahan PAD buat kabupaten seperti Kapuas yang berada di luar Pulau Jawa. APBD 3,3 triliun, PAD 224 miliar rupiah. Ini kan perbedaannya jauh sekali, perbandingannya juga terlalu jomplang. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa mencari PAD baru? Terima kasih Ibu ya. Selama ini kebetulan kami juga beberapa waktu lalu sudah mengadakan pertemuan dengan para investor berkaitan dengan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Kita berharap CSR dari mereka bisa segera direalisasikan, dilaksanakan, terutama di daerah-daerah pedalaman. Kita berharap daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh APBD kita berharap CSR dari kebun, dari pertambangan dan kehutanan bisa masuk di sana. Itu harapan kita. Selain itu juga kita berharap kewenangan-kewenangan kita yang akan datang agar pemerintah pusat memberi kelonggaran sehingga kita bisa mendongkrak PAD, terutama untuk sektor pertambangan dan perkebunan. Ini yang sekarang ini galian C saja, kewenangannya sudah ada di pemerintah pusat. Harapan kita hal-hal yang seperti itu bisa dikembalikan lagi kepada pemerintah kabupaten. Oke. Mungkin itu Ibu ya. Iya, tapi Pak, kita tahu banyak sekali CSR ini hanya sekedar seremoni-seremoni belaka. Banyak perusahaan yang hadir tapi tidak semua kontribusinya terasa bagi masyarakat. Bagaimana mekanisme kolaborasi CSR yang saat ini sedang diperkuat? Apakah Pemkab memiliki skema insentif atau regulasi untuk memastikan CSR dari perusahaan tersebut benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat lokal? Terima kasih Ibu ya. Kemarin kita sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para investor berkaitan dengan CSR. Mekanisme kolaborasi CRS
CSR untuk efisiensi, kami menyadari betul bahwa kontribusi perusahaan melalui CSR ini bisa memperkuat keuangan kita di daerah. Kita berharap selama ini terutama kita sedang ada pembebasan pajak terhadap tunggakan-tunggakan yang selama ini belum bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada program balik nama BPKB motor, mobil, alat berat dan sebagainya gratis. Karena selama ini ternyata di perkebunan pertambangan kita dan kehutanan alat-alat berat itu masih berplat non KH. Kita berharap itu bisa menjadi plat KHB sehingga itu bisa menjadi tambahan PAD buat kita. Dan itu direspon positif oleh para investor. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan ini itu bisa terrealisasi PAD dari dunia perkebunan dan pertambangan. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan CSR. Kita juga berharap keterbukaan daripada investor berkaitan dengan CSR yang mereka keluarkan, kita harus tahu berapa sih besarannya, kegiatannya apa saja. Nah, kita berharap para investor terbuka dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Sehingga silakan CSR itu dilaksanakan oleh para investor, tapi untuk menentukan jenis dan di mananya, biar kita pemerintah daerah yang menempatkan. Sehingga desa-desa di seputar kebun ikut menikmati, di sekitar tambang ikut menikmati dengan adanya para investor ini. Kita berharap jangan sampai di kebun terang benderang, sementara di desa-desa sekitar kebun, di desa-desa sekitar tambang tidak tersentuh sehingga gelap gulita. Ya, nah tadi Bapak sempat menyinggung tentang pertambangan. Saya yakin sekali bahwa wilayah Bapak ini sebenarnya kaya juga dengan hasil buminya seperti biji besi, emas, batu bara, dan lain-lainnya. Nah, apakah dari perusahaan-perusahaan ini juga tidak begitu terasa PAD-nya dan bagaimana kontribusinya atau penyerapannya untuk APBD? Itu dia Ibu, karena kewenangannya ada di pemerintah pusat sehingga kita agak sulit melakukan komunikasi dengan para investor ini. Kita berharap ke depan pemerintah pusat legowo sedikit memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan perizinan dan sebagainya. Karena untuk kegiatan-kegiatan di kebun dan tambang, terutama selama ini pemerintah daerah agak diabaikan karena mereka selalu menyampaikan bahwa kami berurusan dengan pemerintah pusat. Nah, harapannya melewati APKASI ini, kita berharap keluhan-keluhan seperti yang disampaikan oleh Bupati Lahat yang terpilih sebagai Ketua APKASI bisa didengar oleh pemerintah pusat, Ibu.